Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Hore sobat Klonime, sudah lihat chapter 2 Mingzi kemarin kan? Kali ini Yui akan melanjutkan kembali. Pria cupu yang rakus hadiah adalah Dewa Immortals dunia game chapter 3 ya sob. Awas, jangan jelalatan matanya lihat yang aneh-aneh ya sob. Tapi sebelum Yui mulai ceritanya, mana nih sobat Klonime yang katanya ingin memberikan apresiasinya untuk menyemangati Yui menggarap setiap cerita dan terus upload serta menonton setiap video dari awal hingga akhir. Sementara yang baru gabung di Klonime Channel, jangan lupa untuk support channel Klonime dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta apresiasinya cukup dengan mentraktir Yui secangkir kopi hangat pada link yang tertera di deskripsi video, agar kamu tidak ketinggalan sama video-video terbaru lainnya ya sob. Sobat juga bisa apresiasikan Yui nih dengan cara mendukung Klonime melalui super chat, super thanks, dan super sticker, biar sobat menjadi salah satu yang rekomendasinya terpilih untuk ditayangkan pada Klonime Channel lebih awal. Jangan biarin kopinya hangat. Jadi agar yuk kopi bareng Yui sob. Pada chapter 3 kali ini, kita langsung masuk ke dalam ceritanya ya sob. Setelah kepergok sama si gadis muncullah Mingzi pakai gaya blow-on-nya. Dirinya jongkok belaga pelok sambil berkata terbata-bata. Sementara si gadis mulai menyadari surganya yang tampak muncul dalam sekilas membuatnya berkata, "Iya, siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" ujar gadis teriak terkejut. Tahu dirinya salah tapi merasa seger, Mingzi semakin blow-on tampak kebingungan nih. Sambil garuk kepala tampaknya panik, Mingzi kemudian berkata ngeles, Eto, aku baru saja melakukan perjalanan untuk melintasi waktu. Tapi apakah kau percaya?" ujar Mingzi wajah koplaknya. Mendengar jawaban lepas Mingzi baru saja membuat si gadis diam saja tampak curiga. Dirinya yang curiga pada sikap Mingzi ternyata adalah senior aliansi Zengtian yang bernama Anran. Entah rasa malu surganya diintip, dirinya tak bicara sepatah kata pun. Namun Anran hanya menunduk kesal dan pedang di belakangnya tampak bercahaya. Tanpa kata babi, bu, dan bo, dengan kecepatan yang dimiliki, sebilah pedang bercahaya di belakangnya tengah berada pada genggaman tangan Anran. Sambil menghunuskan pedang dengan amarah, dirinya tampak kesal pada Mingzi dan berkata, "Go to the hell, dasar bancos keranjang!" ujar Anran sambil menodongkan pedangnya. Sementara tahu Anran sudah mengamuk, Mingzi yang blow-on panik kemudian berkata nih, "Sial, apa kau serius?" ujar Mingzi wajah Oon kepanikan. Emang ada-ada aja nih MC asli deh. Tanpa menghiraukan perkataan Mingzi, tampaknya Anran malah mengayunkan pedangnya. Ia terus begitu marah, namun dengan kepanikan Mingzi menghindar dan berkata, "Sial, coto mate kudasai, coto. Dengar penjelasanku dulu."
Tampaknya yang dikatakan Mingzi tak digubris. Sontak Mingzi makin panik dan berkata, "Ini adalah kasus yang serius. Jika kau tak mau mendengarnya, maka jangan salahkan aku," ujar Mingzi panik dan merasa buntu. Tiba-tiba saja Mingzi menjadi buas, matanya merah. Mendapat kesempatan, Mingzi kemudian melompat dan berkata, "Wah, karena kau tidak mau mendengar, aku terpaksa akan melakukannya," ujar Mingzi menerjang layaknya beruang. Sementara melihat Mingzi menjadi ganas, Anran berteriak hanya bertahan dengan pedangnya. "Iya, mata keranjang!" Anran teriak kepanikan. Lagi-lagi sial atau beruntung, Mingzi pun menerjang Anran. Dirinya memeluk Anran yang hingga membuat Anran tak berdaya. Parah nih Mingzi. Mendapatkan kesempatan dalam kesempitan, apa memanfaatkan ya? Memang Mingzi si otak dengkul. Tanpa banyak berkata dan penuh ambisi, dirinya mengambil sehelai handuk yang menutupi surga milik Anran. Oh my god. Dengan gaya kesatria gendeng, Mingzi dengan cepat berhasil melepas handuk yang berada di tubuh Anran dan kini membuatnya bugli. Wow, Sementara diperdaya oleh Mingzi, Anran yang terkejut tak berkutik. Dirinya hanya berkata, "Iya, dasar kau otak gendeng," ujar Anran sambil teriak. Sebaliknya memang si otak yang koslet, Mingzi yang membuat Anran tanpa busana. Dirinya sok keren dengan oonnya. Ia tersenyum senang dengan pedenya. Mendapatkan tubuh tanpa busana, Anran hanya terdiam tampaknya kesal. Sementara Mingzi yang berada di belakangnya terlihat meledek Anran dengan wajah koplak ingin melihatnya. Au, au, au. Saat dirinya tengah berfantasi, Mingzi tampak senyum sambil beranggapan bahwa gadis di dalam game itu sangat kuno seharusnya. Bahkan hampir seluruh orang yang berada di sana adalah orang-orang yang kuno. Dan dirinya menganggap bahwa Anran takkan mungkin berani menghajarnya tanpa busana. Sambil menatap Anran di balik tabir, dirinya semakin ngiler dengan fantasinya. Mingzi berpikir untuk terus membuat Anran menyerah. Meskipun ia sebenarnya merasa tegang. Tegang. Melihat Anran diam tak bergerak, Mingzi semakin brutal untuk ngelanjar. Dirinya semakin brutal meledek Anran dan berkata bahwa ilmu pedang yang digunakan Anran sangatlah indah. Tapi mengapa Anran diam tak bergerak? Mingzi juga kembali melanjutkan berkata, "Hai gadis bohai, jika kau tidak mengejarku, aku akan mengambil handuknya loh," ujar Mingzi merayu Anran tampak belon. Mendengar apa yang dikatakan Mingzi, Anran tampak semakin marah dengan aura ganasnya. Sementara melihat Anran terpancing olehnya, Mingzi tampak nakal menatap Anran sambil mimisan blow-on. Ngeces. Merasa aksi kejantanannya telah muncul, tampaknya Mingzi tidak menyadari akan bahaya. Karena Anran begitu mengamuk sambil menggenggam pedang dan mengeluarkan auranya untuk meminta handuknya kembali. Tak peduli akan tubuhnya yang tak terbalut sehelai pun, Anran tampak kesal mengamuk dan mengatakan bahwa handuk yang ia kenakan sangatlah mahal. Bahkan wujud asli kedua mata Anran telah muncul dengan warna yang berbeda. Melihat dirinya dipermainkan oleh Mingzi, Anran dari jauh menerjang dengan ganas. Sementara Mingzi yang tampak terkejut, dirinya semakin bodoh melotot terdiam. Mingzi mulai menyadari akan kecerobohannya. Sambil membuka mulut merasa panik, Mingzi menatap Anran dan bergumam dalam hati,
bahwa teknik pedang yang digunakan oleh Anran adalah jurus pamungkas gaya air terjun. Mendapat kejutan dari serangan yang brutal, Mingzi kocar-kacir layaknya Monkey Oni yang melompat untuk menghindari serangan dahsyat yang dilontarkan Anran ke arahnya seperti pusaran air. Di tengah dirinya terjebak dan hampir saja celaka. Mingzi telah menyadari jurus aliran pedang Anran, di mana itu adalah satu-satunya teknik aliran pedang yang memiliki tegangan tinggi yang sebenarnya adalah jurus yang ia ciptakan. Teknik itu dikenal dengan sensitivitasnya juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun tengah diserang dengan kondisi Anran yang tanpa busana, namun begitu ganas. Akan tetapi kesempatan menatap tubuh beglinya sangat jarang. Bahkan Mingzi yang sebagai pencipta jurus tersebut sangat mengetahui tampaknya masih ada kekurangan yang fatal di mana saat Anran menggunakan pedang dan jurus tersebut. Di mana dalam imajinasi dan dalam hati Mingzi menyadari bahwa semakin besar daya serang hunusan pedang, maka semakin mengurangi seluruh energi pengguna pedangnya, ujar Mingzi yang sambil berpikir ketika serangan fatal datang. Dengan brutalnya, Anran menghancurkan dinding di hadapan Mingzi. Menyadari Mingzi yang lolos dari tikaman pedangnya, Anran semakin garang dengan mata kuning biru menatap tajam. Dirinya berkata dan berteriak kepada Mingzi bahwa pencuri mecung sepertinya takkan bisa lolos, ujar Anran begitu kesal. Meskipun tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, Anran justru menyerang Mingzi semakin brutal. Sementara Mingzi yang mendapatkan serangan, dirinya tampak mengingat pola serangan untuk menghindari. Bahkan ketika Mingzi menghadapi Anran, dirinya tampak kesulitan masih sempat untuk berpikir. Baginya, jika mungkin orang biasa yang diserang, maka tentu akan mudah tertipu oleh daya serang yang diterima sejak awal. Mengingat semua pola serangan yang ia ciptakan, tanpa ragu dirinya melompat dengan cepat usai telah menghentakkan kakinya dari lantai kamar Anran. Namun ketika pedang Anran mengarah kepada Mingzi, sontak saja membuat Mingzi hanya terdiam melihat aura pedang itu. Bahkan sambil dirinya berkata dalam hati bahwa kenyataannya, ketika kekuatan Anran berakhir maka habislah. Di mana kala itu Anran tampak terkejut menyadari akan sebuah kejadian tidak biasa yang mengejutkan di hadapannya, di mana Mingzi tampak tersenyum dengan santainya untuk menghentikan pedang itu hanya menggunakan kedua tangannya. Ia mengetahui bahwa orang biasa sekalipun bahkan dengan mudah dapat menghentikannya, ujar Mingzi dengan anggapan sebelumnya. Diperlihatkan oleh Mingzi yang santai dengan sangat mudahnya menghentikan serangan pedang Anran, di mana Anran terpaku pedang yang beraura biru, sedang Mingzi hanya terdiam menahan serangan dahsyat dengan api di sekelilingnya yang akan menghanguskan tubuhnya. Tiba-tiba saja pedang sakti yang ditahan oleh kedua telapak tangan Mingzi tampak mulai retak semakin rapuh bagai rongsokan. Melihat langsung yang terjadi kepadanya, Anran tampak terkejut tak berdaya. Dirinya yang tanpa busana tak percaya bahwa pedang sakti di tangannya hancur berkeping-keping. Sementara Mingzi yang berhasil memprediksi, dirinya tampak angkuh dan sok tuir berkata, "Hahaha, dasar Na Anran, kau sepertinya tertipu karena kau telah membeli pedang yang palsu." Bahkan Mingzi dengan songongnya berkata dalam hati, jika sampai Anran tahu sebenarnya Mingzi begitu kuat, mungkin Anran akan semakin ketakutan terhadap Mingzi, ujar Mingzi
yang sok kece sambil meremas puing-puing pedangnya. Tapi kini memang sial bagi si Mingzi. Usai angku dengan gaya yang sengkek, dirinya keok dan jontor matanya melotot ketika ditampol Anran yang marah karena pedangnya dirusak. Rasain tuh Mingzi. Ini beneran deh, si Mingzi MC-nya ini entah sial apa beruntung sih. Setelah melampiaskan tampolan pada Mingzi, Anran tampak bersedih gemetar melihat ke bawah. Dirinya tampak merenung tak lagi peduli dengan tubuhnya dan hanya menangisi pedang Xuan Yuan mahal yang ia beli kini hancur jadi serpihan debu. Bahaya juga tuh jadi bubuk. Melihat pedangnya hancur menjadi rongsok, Anran masih bersedih sambil mengamuk. Dirinya melampiaskan amarah kepada Mingzi untuk mengganti kerugian yang tengah dialaminya. Sambil menggasak kesal pakaian Mingzi, Anran tampak bersedih tertunduk di hadapannya. Dirinya yang bugli berkata pertandingan 7 hari lagi. Ia merasa tak yakin jika melawan Zhang Yuhang tanpa menggunakan pedang spiritualnya itu. Di tengah amarah dan rasa putus asanya, Anran dibuat terkejut seketika tampak heran. Sehelai handuk yang dilepas Mingzi tadi kini berada di atas kepala Anran. Ternyata di sanalah Anran yang bugli di depan Mingzi masih tetap kesal menggasak pakaian Mingzi. Namun Mingzi tanpa berkata apapun, dirinya tampak iba kepada Anran sambil mengembalikan handuk itu kepada Anran. Dengan perhatian khusus layaknya pria, kini Mingzi muncul bagai pahlawan. Pahlawan di siang bolong kayaknya sih. Dirinya berkata kepada Anran akan mengganti kerugian itu. Meskipun saat ini tampaknya ia dalam kondisi yang sedanglah miskin dan entah bagaimana ia akan berusaha menggunakan cara apapun untuk mengganti kerugian tersebut. Mingzi juga mengatakan kepada Anran dengan lembut, tidak baik rasanya jika saat itu harus membuat terlalu banyak keributan, karena apa yang akan terjadi sangatlah merepotkan. Bahkan jika harus penjaga di sekitar Zhengtian harus mengerubungi dan akhirnya hanya memiliki masalah yang panjang. Karena jujur jika hanya menarik perhatian banyak orang di sekitar, hal tersebut tentu akan merepotkan tidak hanya bagi Mingzi, juga bagi Anran, ujar iba Mingzi pada Anran. Sementara mendapat ketenangan bak suara dari langit, Anran tampak malu meong, meong di wajahnya. Pipinya memerah seperti apel sambil segera melepaskan tangannya dari pakaian Mingzi. Dalam seketika Anran berpaling dari Mingzi, dirinya tampak malu sambil menutupi sambil berkata dalam hatinya tampak terkejut. Tampaknya pria yang bersamanya adalah orang yang sangat kuat. Bahkan mungkin tidak terbatas untuk kekuatan yang dimiliki oleh Mingzi sebenarnya. Namun kini Anran tidak akan membiarkan Mingzi dapat melarikan diri dan lepas begitu saja darinya. Sementara Anran membelakanginya tengah berpikir, justru Mingzi di belakangnya sebaliknya mulai blow-on. Dirinya terlihat koplak, tampangnya pelo, mencoba memalingkan wajah sambil bersiul. Aku untung, tapi rugi. Sambil canggung, menyanggung, dan tegang menegang Anran menoleh pada Mingzi dan berkata, ia akan melepaskan Mingzi setelah keehemannya. Namun selain kompensasi pedangnya yang hancur, Anran juga tetap meminta Mingzi untuk berjanji kepadanya. Sementara dirinya senang merasa bebas, Mingzi mendengarkan Anran dan bertanya, apa yang harus Mingzi lakukan untuk menepati janjinya kepada Anran. Setelah itulah dimana saat itu Anran menjelaskan kepada Mingzi bahwa 7 hari ke depan seluruh murid-murid aliansi Zhengtian
akan mengikuti ujian untuk memperebutkan sebuah hadiah, di mana sebagai juara pertamanya akan mendapatkan sebuah pedang spiritual kelas atas. Sambil berkata tegas kepada Mingzi, Anran melanjutkan perkataannya bahwa peraturan dalam ujian kali ini bukanlah sebagai single fighter, melainkan adalah sebuah kompetisi 2 orang melawan 2 lawan. Mendengar apa yang dikatakan Anran di hadapannya, Mingzi tampak terkejut dan tak menduganya. Dirinya tampak bertanya ragu-ragu sambil memahami apa maksud Anran dengan panik. Menyadari Mingzi mengetahui apa yang dimaksud, Anran tampak beringas menggasak pakaian Mingzi lagi. Dirinya mengatakan bahwa yang dipahami oleh Mingzi adalah sebuah ganti rugi untuk janjinya. Bahkan sambil genit dengan melon kembar yang menonjol, Anran merayu Mingzi di hadapannya dengan nakal. Meow. Ia memaksa Mingzi untuk menepati janji dan membantu Anran menang di kejuaraan tersebut. Ujar Anran nakal buat Mingzi panik. Tegang. Tegang. Melon kembar menonjol. Anran ganas ya sob. Parah nih. Tapi gimana nih Mingzi? Apakah Mingzi bisa kabur dari genitnya Anran, atau Mingzi akan mencoba kabur untuk melawan the power of woman? Aduhai Anran. Parah ya sob. Makin seru nih sob. Nah, seru lagi nih kalau tonton chapter selanjutnya sambil traktir Yui seruput kopi hangat ya enggak? Canda-canda, tapi kalau misalnya ada yang ngasih boleh sih. Tonton chapter selanjutnya besok hari Kamis hanya di Clonime Channel bareng Yui ya sob. Tapi sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi yang banyak banget nih kepada seluruh penonton karena sudah mendukung channel Clonime dengan cara menonton video ini dari awal sampai akhir. Sementara penikmat Clonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua dapat mentraktir Yui secangkir kopi hangat biar kita bisa seruput bareng. Dan tentu saja yang tertera di dalam deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chat, super thanks, dan super stiker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi nih menceritakan kisah selanjutnya. Oke sobat Clonime, sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih buat secangkir kopi hangatnya ya. Sampai jumpa lagi di next chapter. See you sobat.